Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang rekonsiliasi bank. Apa itu rekonsiliasi bank? Rekonsiliasi bank merupakan rangkaian catatan informasi keuangan yang menjabarkan tentang perbedaan-perbedaan kas antara sebuah perusahaan dan juga bank. Banyak hal yang menjadi penyebab perbedaan antara kas yang ada di perusahaan dan juga kas yang ada di bank. Yang pertama yaitu setoran dalam perjalanan atau biasa disebut dengan deposit in transit. Deposit in transit biasanya terjadi pada akhir bulan, di mana perusahaan menyetorkan uang kepada bank bersamaan dengan turunnya rekening koran. Kemudian yang kedua adalah cek dalam peredaran atau yang biasa disebut dengan outstanding check. Outstanding check adalah cek yang telah beredar kepada para nasabah, di mana sampai dengan rekening koran turun atau diterima perusahaan, cek yang telah beredar kepada nasabah belum diuangkan. Yang ketiga, adanya transaksi yang telah dicatat oleh bank tetapi belum dicatat oleh perusahaan. Sebagai contoh, penerimaan piutang oleh bank dari para pelanggan. Kemudian yang keempat, adanya jasa giro yang telah diberikan oleh pihak bank kepada perusahaan. Artinya, interest revenue besarannya baru diketahui setelah rekening koran diterima oleh perusahaan. Yang kelima, adanya pembebanan biaya administrasi bank kepada perusahaan. Sama dengan interest revenue, biaya administrasi bank juga akan diketahui besarannya setelah rekening koran diterima oleh perusahaan. Cek kosong. Cek kosong adalah cek yang tidak cukup dananya. Artinya, saat kita menerima sebuah cek dari pelanggan, kita akan langsung menginput atau memasukkannya ke dalam kas masuk. Tetapi saat akan dicairkan kepada bank, ternyata cek tersebut tertolak karena tidak cukup dananya. Kemudian yang terakhir adalah adanya kesalahan pencatatan, baik itu dilakukan oleh pihak bank maupun pihak perusahaan. Sesuatu yang tidak begitu besar nilainya tetapi menjadi fatal jika ada salah input nominal. Perhatikan contoh berikut. Ada sebuah informasi penyusunan rekonsiliasi bank oleh PT XYZ tertanggal 30 April 2021. Yang pertama, saldo kas menurut catatan perusahaan sebesar Rp1.974.400. Kemudian yang kedua, saldo kas menurut rekening koran bank sebesar Rp2.184.200. Dari saldo kas yang ada, baik perusahaan maupun bank, di sini sudah terdapat sebuah selisih angka, di mana selisih-selisih tersebut akan diketahui setelah kita membaca soal ketiga sampai ke-9. Soal ketiga, cek yang masih dalam peredaran sampai tanggal 30 April 2021 adalah cek dengan nomor 357 sebesar Rp15.300, cek dengan nomor 364 sebesar Rp192.800, dan cek dengan nomor 369 sebesar Rp451.600. Kemudian yang keempat, setoran sebesar Rp510.000 belum nampak pada rekening koran bank. Yang kelima, bank membebani rekening giro perusahaan dengan biaya administrasi bank sebesar Rp11.200. Transaksi tersebut baru diketahui tanggal 30 April 2021. Yang keenam, cek yang ditarik untuk CVR ZP sebesar Rp831.200 salah dicatat oleh bagian pembukuan perusahaan
sebesar Rp813.200. Ketujuh, tanggal 29 April 2021, terdapat seorang customer yang meminta kembali cek yang telah dibayarkan kepada perusahaan pada tanggal 28 April 2021. Dengan cek sebesar Rp77.700 ini telah disetorkan ke bank dan dicatat pada tanggal 28 April, sehingga diperlakukan seperti cek kosong. 8. Bank telah menagih piutang Wesel sebesar Rp175.000. Transaksi baru diketahui tanggal 30 April 2021. 9. Rekening koran bank menunjukkan pengurangan sebesar Rp88.800 untuk cek nomor 360 yang seharusnya bernilai Rp80.800. Oke, setelah ini kita akan coba membuat sebuah rekonsiliasi bank bentuk stafel terlebih dahulu. Kita masukkan yang pertama saldo kas menurut perusahaan, yaitu Rp1.194.400. Karena bentuknya stafel berarti atas bawah, kita masukkan juga saldo kas menurut bank sesuai transaksi kedua, yaitu Rp2.184.200. Kemudian kita masukkan penambahan dan pengurangan, baik itu untuk kas perusahaan maupun kas menurut bank. Kita masuk ke transaksi yang ketiga. Cek dalam peredaran sudah dicatat oleh perusahaan tetapi belum dicatat oleh bank, sehingga kita kurangi. Cek dalam peredaran baik nomor 357, 364, dan 369 kita masukkan. Kemudian transaksi keempat yaitu setoran dalam perjalanan, menambah kas yang ada di bank senilai Rp510.000. Kemudian biaya administrasi bank kita kurangkan pada kas perusahaan sebesar Rp11.200. Kemudian kesalahan pencatatan senilai Rp18.000 dari 831.200 ke 813.200 sesuai transaksi nomor 6. Kemudian cek kosong transaksi nomor 7 senilai Rp77.700. Kemudian penagihan Wesel sesuai transaksi nomor 8 kita tambahkan kepada kas perusahaan senilai Rp175.000. Kemudian kesalahan pencatatan transaksi nomor 9 kita tambahkan pada kas menurut bank senilai Rp8.000. Jadi total pengurangan untuk saldo kas perusahaan senilai Rp106.900, sehingga pada akhir pencatatan ditemukan saldo senilai Rp2.042.500. Kita lanjut kepada kas yang ada di bank. Penambahan senilai Rp518.000, pengurangan senilai Rp659.700, sehingga saldo kas menurut bank pada akhir periode 30 April 2021 setelah penambahan dan pengurangan dari rekonsiliasi bank senilai Rp2.042.500. Jadi intinya pada akhir penyusunan laporan rekonsiliasi bank, baik saldo kas menurut perusahaan maupun saldo kas menurut bank harus dengan nilai yang sama. Kita lanjut ke bentuk skontro. Bentuk skontro adalah bentuk samping kanan dan samping kiri, masih dengan soal yang sama tadi, cuma bedanya yang tadi atas bawah sekarang kanan dan kiri. Masih dengan saldo yang sama, baik untuk kas menurut perusahaan maupun kas menurut bank, yaitu senilai Rp2.042.500.
Kita masuk ke jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian yang dibuat oleh PT XYZ pada periode 30 April 2021. Yang pertama adalah biaya administrasi bertambah, kas berkurang senilai 11.200. Kemudian utang usaha berkurang, kas berkurang senilai 18.000. Kemudian piutang usaha bertambah, kas berkurang senilai Rp77.700. Dan yang terakhir adalah kas bertambah, piutang wesel berkurang senilai Rp175.000. Oke, untuk lebih memahami tentang rekonsiliasi bank, kalian bisa menyelesaikan tugas yang ada pada video pembelajaran kali ini. Kurang lebih sama dengan yang ada di contoh. Silahkan dikerjakan. Buat rekonsiliasi bank per tanggal 31 Juli 2021. Kalian bebas mau menggunakan bentuk stafel maupun bentuk skontro. Kemudian yang kedua adalah kalian membuat jurnal penyesuaian yang diperlukan. Oke, terima kasih. Sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.